dalam hati saya pikir lebih daripada saya, apaan ya. Tiba-tiba teman lama saya nelfon, namanya Rex Winarno. Den, apa kabar? Baik Ji, iyo. Kau katanya di Jakarta ya? Saya di Jakarta ini. Iya, saya dengar-dengar kau dulu bandar narkoba ya? Iya. Sekarang saya sudah bertobat Den, saya sudah jadi pendeta katanya. Oh puji Tuhan, saya bilang, kau tahu dulu ya saya punya kelakuan, saya itu begini, begini. Saya sampai denger aja, buset dosanya banyak amat nih orang. Iya kan? Ketemulah kita di Plaza Senayan City, ngobrol, angin apa? Ketemu, tiba-tiba merinding gua, kayak ada energi gede. Terus dia ngerasa juga, soalnya aku ngerasa, tiba-tiba dia ngomong, lu ngerasa itu gak Den? Iya lagi, ini merinding lagi deh. Jadi gini Den, gua dapat kayak semacam Salam salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya saudara-saudara. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari artis Denny Sumargo, di mana Tuhan telah memilihnya untuk menjadi pengikut Kristus. Sobatku penasaran dengan kisah perjalanannya bertobat menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Tiba-tiba ada suara, aku akan mengirimkan orang untuk membaptismu yang lebih daripada kamu. Ini terus saya mulai membuka Alkitab, saya membuka Al-Quran. Ini saya ngomong apa adanya. Saya mencari Tuhan lewat pengetahuan tentang Tuhan lewat agama-agama yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya saya bertemu dengan satu nama yang terakhir, itu adalah Jesus. Saya bertemu Jesus itu tidak ada bimbingan dari satupun pendeta. Saya bertemu Jesus dan saya pertanyakan dia. Saya bilang dalam doa saya, Jesus, if you are the way, the truth, the life, show me. Dan pelan-pelan saya kayak dikasih bimbing. Tiba-tiba ada suara, aku akan mengirimkan orang untuk membaptismu yang lebih daripada kamu. Ini terus saya mulai membuka Alkitab, saya membuka Al-Quran. Ini saya ngomong apa adanya. Saya mencari Tuhan lewat pengetahuan tentang Tuhan lewat agama-agama yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya saya bertemu dengan satu nama yang terakhir, itu adalah Jesus. Saya bertemu Jesus itu tidak ada bimbingan dari satupun pendeta. Saya bertemu Jesus dan saya pertanyakan dia. Saya bilang dalam doa saya, Jesus, if you are the way, the truth, the life, show me. Dan pelan-pelan saya kayak dikasih bimbingan. Akhirnya saya pikir-pikir, apa saya masuk Kristen ya? Tadinya sih janganlah, nanti kalau ke Kristen gereja mulu setiap minggu. Kalau gue gak gereja ntar gue dihujat lagi. Gue bilang, sudahlah, masuk deh ya. Lama bro, 4 tahun saya menolak. Sampai satu hari saya ngerasa, oke, kalau Tuhan bilang saya harus masuk Kristen, berfirmanlah, istilahnya berkatalah kepada aku. Tiba-tiba ada suara, aku akan mengirimkan orang untuk membaptismu yang lebih daripada kamu. Ini true story, lebih daripada kamu. Dan saya bisa buktikan omongan ini karena memang ada faktanya. Lebih daripada kamu. Dalam hati saya pikir lebih daripada saya, apaan ya. Tiba-tiba teman lama saya nelfon, namanya Rex Winarno. Den, apa kabar? Baik Ji, iyo. Kau katanya di Jakarta ya? Saya di Jakarta ini. Iya, saya dengar-dengar kau dulu bandar narkoba ya? Iya. Sekarang saya sudah bertobat Den, saya sudah jadi pendeta katanya. Oh puji Tuhan, saya bilang, kau tahu dulu ya saya punya kelakuan, saya itu begini, begini. Saya sampai denger aja, buset dosanya banyak amat nih orang. Iya kan? Ketemulah kita di Plaza Senayan City, ngobrol, angin apa? Ketemu, tiba-tiba merinding gua, kayak ada energi gede. Terus dia ngerasa juga, soalnya aku ngerasa, tiba-tiba dia ngomong, lu ngerasa itu gak Den? Iya lagi, ini merinding lagi deh. Jadi gini Den, gua dapat kayak semacam panggilan, gue disuruh cari lu untuk baptis lu. Terus aku diem kan, nanti tanya aja Pendeta Rex Winarno. Terus aku liatin dia, kok tunggu,
berarti dia lebih besar apanya ya? Orangnya segini tingginya, segini tingginya. Coba kau berdiri dulu Rex, masih kecil ya. Apanya yang besar? Tiba-tiba setelah itu saya pulang, saya diem. Iya apa enggak? Baru dosanya lebih besar dari saya. Saya itu sombong sama dosa saya, dia harus lebih sombong lagi. Tuhan Allah, ampun, itu semua punya dosa. 10 perintah Allah dia sudah langgar itu. Mungkin 11. Ya, tidak ada. Oh itu, saya juga tidak mengerti kalau dia masuk neraka kayak bagian mana itu. Waduh, betul-betul itu orang. Itu. Jadi dari situ gue dibaptis sama dia. Tiba-tiba gue mulai ngerasa bahwa oh, saya ngerti kenapa Yesus datang kepada orang yang berdosa. Dan kenapa saya dibaptis sama orang yang lebih berdosa gitu loh. Dan dari situlah saya mulai memperbaiki hidup. Sampai saya mau menikah sama anak orang kaya. Di situ saya mulai dapat bimbingan. Sampai saya bertemu istri saya tercinta Olivia. Sampai akhirnya saya menjadi konten kreator. Sampai akhirnya saya walaupun struggle punya anak. 3 kali keguguran istri saya. Akhirnya saya dikasih anak yang cantik. Lebih smooth, lebih ringan. Saya tadi baru saya ngobrol sama mamamu kan. Saya bilang semenjak saya mulai mau dengar Tuhan, saya mulai mau ya minimal put my faith di situ. Saya mulai ngerasa saya itu jalan beban saya nggak saya pikul sendiri. Saya merasa ada tangan yang membantu saya memikul. Dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadirat. Terus pipi tuh di tanah gitu. Terus saya nangis. Tiba-tiba saya ngomong, berbisik pada bumi. Tiba-tiba loh, ini kalimat itu keluar sendiri, tapi didengarkan oleh langit. Hilang. Saya hilang di situ. Saya ada saat masuk ke satu dimensi. Mungkin dimensi itu saya menganggap itu mimpi. Saya itu bertemu dengan diri saya sendiri. Kemudian saya bertemu merasakan energi yang besar. Sampai akhirnya saya masuk ke hadiratnya Tuhan. Terakhirnya saya masuk ke sana. Soalnya saya ingat banget, sebelum saya masuk ke pintu itu, saya ditanya yang dimensi ini kan, harta ambil, nama besar ambil, udah nggak ada juga. Saya bilang ini ambil, ibu, saya diem. Saya cuma ngomong, saya tahu saya tidak kembali. Saya titip mama saya baik-baik. Saya sudah gagal. Tuhan lihat hati saya. Dulu dia cuma tergores, saya bisa sembuhkan sendiri. Berkeping-keping hancur. Bagaimana cara saya memulihkannya? Maka saya memutuskan untuk pergi. Dan saya menganggap saya adalah pria yang gagal. Akhirnya silakan, ibaratnya masuk gitu. Begitu masuk tiba-tiba badan gue tuh kayak zek gini. Terus tangan gue tuh kayak gini. Terus gue ngomong dengan gentar dan takut, aku masuk ke hadiratmu. Di situ gue baru ketarik bangun gitu, gue kayak ngerasa mimpi ya gitu. Sampai akhirnya setelah pendaki itu menemukan gue turun tuh dengan keadaan robek-robek. Ternyata udah dicari gue sama Basarnas. Ketemulah di bawah. Terus tiba-tiba ada suara di langit, lihat ke atas, gue lihat ke atas. Ini gue merasakan asli dan gue nggak bisa bilang ini mimpi karena dalam kondisi sadar tiba-tiba. Berjalanlah lurus pada kebenaranku, maka engkau akan melihat semuanya. Dadaku ini begini. Di sini energi besar. Ini bisa rasa dong, nggak mungkin nggak akan badan ya. Muter, dingin, joy, happiness, air mata jatuh, kesesakan, angkat semuanya. Pertama kali gue mengalami hal itu. Dan bro, nggak tahu orang-orang yang pernah ngerasain itu candu, tau nggak? Enak banget rasanya. Itu semua tuh ringan bro. Jadi ibaratnya nih ya, kalau kalian ngerasain itu pengen lagi. Cuma sampai sekarang belum lagi kayaknya. Ya kan, jangan sudah ya, saya takut ya. Maaf. Karena proses untuk kesana itu beratnya minta ampun. Setelah itu saya pulang, itulah saya mulai banyak dapat tuntunan dan barang seadanya. Kita jalan.
Ada di Instagram saya, cari di 2018 kalau saya nggak salah. Ada di bawah, saya bikin dokumentasi terakhir saya itu. Karena tahu nggak kenapa gue bikin? Kenapa Kak? Gue nggak mau balik kalau gue nggak nemu jawabannya. Oke, good. Iya, karena gue tahu berangkat sendiri kemungkinan gue mati. Berangkat naik, jalan, minum, segala macem. Capek, Kerinci itu capek bro. Treknya gila, capek Gue banget. juga sering naik gunung sih. Tapi pernah ke Kerinci belum? Gunung Agung. Oh iya, saya Gunung Sahari dulu ya. Sampai di sana. Kalau Graven Immanuel. Oh beda ya gunungnya ya. Iya. Gunung Agung lebih ke toko buku ya. Sampai aku di pertengahan, kayaknya pos 1 aku udah lewatin. Itu saya udah mau drop karena jam 12 siang air saya udah habis. Mulai ngigo. Saya ngomong, Tuhan kalau ada, Tuhan pasti tahu. Tuhan kalau ada kan Tuhan maha tahu. Berarti dia tahu kalau sekarang saya udah hausnya luar biasa. Berarti saya ini kan perlu minum. Tuhan tahu. Tiba-tiba jalan ada genangan air. Genangan air. Karena kita haus, kita pasti berusaha minum. Walaupun kotor, saya saring pakai kaos kaki. Saya minum lah. Ya, orang kondisi kayak begitu lo nggak akan mikir macam-macam. Terus habis itu saya jalan lagi. Kalau Tuhan tahu saya lapar, pasti Tuhan tahu dong. Tuh, ada bekas makanan. Kayaknya sisa pendaki ya. Walaupun sudah lauknya diambil semua, tapi nasinya masih ada berkuah dikit ya. Saya makan itu. Bayangkan saya bisa makan itu. Artinya kita semua nih kalau udah di kondisi begitu bisa. Gitu. Saya makan, saya jalan lagi. Ini mah pengulangan doang. Terus kenapa kalau Tuhan tahu? Terus kenapa kalau Tuhan ada? Terus kenapa? Saya bilang. Tiba-tiba mataku itu mulai agak gelap kayak orang mau pingsan. Karena mungkin terlalu capek ya. Akhirnya saya berbahan di tanah. Terus pipi tuh di tanah gitu. Terus saya nangis. Tiba-tiba saya ngomong, berbisik pada bumi. Tiba-tiba loh ini kalimat itu keluar sendiri. Tapi didengarkan oleh langit. Hilang. Saya hilang di situ. Saya ada saat masuk ke satu dimensi, mungkin saya nggak bisa cerita panjang, ya, karena panjang banget tuh perjalanan ya. Saya masuk ke satu dimensi. Setelah itu saya dibangunkan sama pendaki. Ada fotonya di Google kalau cari. Saya dibangunkan, Bang Densu, gini. Saya kaget kan. Kenapa baju saya robek ya? Perasaan tadi baik-baik aja. Bang, iya foto dulu. Oke. Muka saya jelek banget bro. Nanti kalau bisa munculin mukaku tuh, nanti lihat deh, lihat sendiri Google. Mukaku tuh kayak orang bodoh gitu loh, kayak gitu. Terus habis itu aku baru kan, ini kayaknya gue harus menjauh deh dari mereka. Tadi kenapa ya? Karena di dalam dimensi itu saya menganggap itu mimpi. Saya itu bertemu dengan diri saya sendiri. Kemudian saya merasakan energi yang besar sampai akhirnya saya masuk ke hadiratnya Tuhan. Terakhirnya saya masuk ke sana. Soalnya saya ingat banget sebelum saya masuk ke pintu itu saya ditanya yang dimensi ini kan. Harta ambil. Nama besar ambil. Udah gak ada juga saya bilang. Ini ambil. Ibu saya diem tuh. Saya cuma ngomong. Saya tahu saya tidak kembali. Saya titip mama saya baik-baik. Saya sudah gagal. Tuhan lihat hati saya. Dulu dia cuma tergores, saya bisa sembuhkan sendiri. Berkeping-keping hancur. Bagaimana cara saya memulihkannya? Maka saya memutuskan untuk pergi. Dan saya menganggap saya adalah pria yang gagal. Akhirnya silakan, ibaratnya masuk gitu. Begitu masuk tiba-tiba badan gue tuh kayak zek gini. Terus tangan gue tuh kayak gini. Terus gue ngomong dengan gentar dan takut. Aku masuk ke hadiratmu. Di situ gue baru ketarik bangun gitu. Gue kayak ngerasa mimpi ya gitu. Sampai akhirnya setelah pendaki itu menemukan gue turun tuh dengan keadaan robek-robek. Ternyata udah dicari gue sama Basarnas. Ketemulah di bawah. Terus tiba-tiba ada suara di langit. Lihat ke atas, gue lihat ke atas. Ini gue merasakan asli. Dan gue gak bisa bilang ini mimpi. Karena dalam kondisi sadar tiba-tiba berjalanlah lurus pada kebenaranku, maka engkau akan melihat semuanya. Dadaku ini begini. Di sini energi besar, ini bisa rasa dong, nggak mungkin nggak akan badan ya.
muter, dingin, joy, happiness, air mata jatuh, kesesakan, angkat semuanya. Pertama kali gue mengalami hal itu. Dan bro, nggak tahu orang-orang yang pernah ngerasain itu candu tau nggak? Enak banget rasanya. Itu semua tuh ringan bro. Jadi ibaratnya nih ya, kalau kalian ngerasain itu pengen lagi. Cuma sampai sekarang belum lagi kayaknya. Ya kan? Jangan sudah ya, saya takut ya. Maaf. Karena proses untuk kesana itu beratnya minta ampun. Setelah itu saya pulang, itulah saya mulai banyak dapat tuntunan dari dalam. Saya mulai membuka Alkitab. Saya membuka Al-Quran. Ini saya ngomong apa adanya. Saya mencari Tuhan lewat pengetahuan tentang Tuhan lewat agama-agama yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya saya bertemu dengan satu nama yang terakhir itu adalah Jesus. Saya bertemu Jesus itu tidak ada bimbingan dari satupun pendeta. Saya bertemu Jesus dan saya pertanyakan dia. Saya bilang dalam doa saya, Jesus, if you are the way, the truth, the life, show me. Dan pelan-pelan saya kayak dikasih bimbingan. Akhirnya saya pikir-pikir apa saya masuk Kristen ya. Tadinya sih janganlah. Nanti kalau ke Kristen gereja mulu setiap minggu. Kalau gue gak gereja ntar gue dihujat lagi gue bilang. Sudahlah masuk gak ya. Lama bro 4 tahun. 4 tahun saya menolak. Sampai satu hari saya ngerasa oke, kalau Tuhan bilang saya harus masuk Kristen. Berfirmanlah, istilahnya berkatalah kepada aku. Tiba-tiba ada suara, aku akan mengirimkan orang untuk membaptismu yang lebih daripada kamu. Ini true story, lebih daripada kamu. Dan saya bisa buktikan omongan ini karena memang ada faktanya. Lebih daripada kamu. Dalam hati saya mikir lebih daripada saya, apaan ya? Tiba-tiba teman lama saya nelpon, namanya Rex Winarno. Den, apa kabar? Baik Ji, iyo. Kau katanya di Jakarta ya? Saya di Jakarta ini. Iya, saya dengar-dengar kau dulu bandar narkoba ya? Iya. Sekarang saya sudah bertobat dan saya sudah jadi pendeta katanya. Oh puji Tuhan, saya bilang. Kau tahu dulu ya saya punya kelakuan. Saya itu begini, berada begini. Saya sampai denger aja, buset dosanya banyak amat nih orang. Iya kan? Ketemulah kita di Plaza Senayan City. Ngobrol. Angin apa? Ketemu, tiba-tiba merinding gue. Kayak ada energi gede. Terus dia ngerasa juga. Soalnya aku ngerasa, tiba-tiba dia ngomong, lu ngerasa itu gak Den? Iya lagi. Ini merinding lagi deh. Jadi gini Den, gue dapat kayak semacam panggilan, gue disuruh cari lu untuk baptis lu. Wow. Terus aku diem kan, nanti tanya aja pendeta Rex Winarno. Terus aku liatin dia. Kok, tunggu, berarti dia lebih besar apanya ya? Orangnya segini tingginya, Sampai coba aku berdiri dulu Rex. Masih kecil ya. Apanya yang besar? Tiba-tiba setelah itu saya pulang, saya diem. Iya apa enggak? Baru dosanya lebih besar dari saya. Saya itu sombong sama dosa saya. Dia harus lebih sombong lagi. Tuhan Allah, ampun itu semua punya dosa. 10 perintah Allah dia sudah langgar itu. Mungkin 11. Ya, tidak ada. Oh itu, saya juga tidak mengerti kalau dia masuk neraka kayak bagian mana itu. Betul itu orang. Itu. Jadi dari situ gue dibaptis sama dia. Tiba-tiba gue mulai ngerasa bahwa saya ngerti kenapa Yesus datang kepada orang yang berdosa. That's good. Dan kenapa saya dibaptis sama orang yang lebih berdosa gitu loh. Dan dari situlah saya mulai memperbaiki hidup. Sampai saya mau menikah sama anak orang kaya. Di situ saya mulai dapat bimbingan. Sampai saya bertemu istri saya tercinta Olivia. Sampai akhirnya saya menjadi konten kreator. Sampai akhirnya saya walaupun struggle punya anak. 3 kali keguguran istri saya. Akhirnya saya dikasih anak yang cantik. Lebih smooth. Lebih ringan. Saya tadi baru saya ngobrol sama mamamu kan. Saya bilang semenjak saya mulai mau dengar Tuhan. Saya mulai mau ya minimal put my faith di situ.
Saya mulai ngerasa saya itu jalan beban saya nggak saya pikul sendiri. Saya merasa ada tangan yang membantu saya memikul. Amin. Kalian kan tahu ya, ini tes kesaksian kecil saya. Saya ini kan lagi rame ya di sosial media. Saya itu bertanya sama diri saya, tadi aku cerita, kok gua nggak ngerasa takut ya? Apa gue sombong ya? Mungkin gue terlalu percaya diri kali ya. Gue tuh dilaporin orang kan. Kok gue gak takut ya? Terus aku berdoa dalam hati. Tuhan, apa yang terjadi ya? Apa saya pura-pura kuat? Apa saya terlalu sombong? Apa kenapa ya? Terus saya tuh cuman kayak Tuhan tuh tersenyum kepada saya gitu. Terus seperti bertanya, kamu maunya gimana? Saya terserah Bapa. Amin. Masuk. Tidak, saya bilang. Cuman saya, dalam hati saya Bapak saya bilang, entah kenapa saya tidak membenci orang itu. Amin. Kan cerita, saya bingung kenapa saya gak benci dia ya. Malah menurut saya lucu gitu loh. Menggemaskan gitu loh. Orangnya tuh, ya saya bingung, lu ngerti gak sih? Ngerti. Lu mau dijahatin orang, tapi lu gak benci. Bingung kan? Saya bingung, saya dalam hati saya kenapa ya? Jadi di sini saya mulai mengerti banyak hal bahwa ternyata ketika saya jalan ikut Tuhan, beban saya itu ada yang bantu pegang. Amin. Tanpa saya mengadang-adakan itu akan terjadi secara sendiri. Tapi memang prosesnya tidak singkat, panjang sekali prosesnya. Tapi barang siapa bertekun, ada firmannya kan ya. Saya kurang paham, pendeta yang lebih tahu, yaitu ada sesuatu yang baik di dalam hal itu. Makanya saya mau datang ke sini hari ini, mungkin kalau saya bilang entah kenapa ini jadi waktu yang tepat aja untuk saya bercerita. Karena biasanya saya dengar cerita orang. Saya itu gak pernah mau ngomong tentang masalah begini atau kesaksian depan orang. Karena menurut saya gak pantas. Dan saya takut ketika saya bicara seperti ini. Saya pernah dulu sering jadi kesaksian. Habis itu saya dikasih amplop. Ini saya ngomong. Nggak amin itu. Enggak itu. Amin aja. Saya berpikir saat itu. Ya. Saya berpikir. Jadi kalau saya tiap kesaksian, saya dapat amplop ini. Jadi sebenarnya saya kesaksian buat apa ya? Buat amplop? Apa buat hati saya? Akhirnya saya berhenti, saya nggak mau kesaksian lagi. Karena saya tidak mau menjalani itu untuk mencari uang. Jadi saya berpikir dalam hati saya, apakah salah ketika orang melakukan itu? Saya bertanya sama Tuhan, tidak kata Tuhan. Karena aku punya rancangan di dalam itu semua. Kau bukanlah hakim untuk menentukan apa yang terbaik untuk orang. Jadi hendaklah apa yang menjadi kebenaran untukmu, jangan kau samakan untuk kebenaran untuk orang lain. Jadi jangan engkau merasa dirimu benar, kau tunjuk orang salah. Sungguhnya kau sudah salah. Di situ aku banyak belajar jadinya. Jadi akhirnya aku berpikir bahwa semua yang aku dapat hari ini, semoga aku bisa kasih ke kalian, kalian pulang, kalian bisa cerna dengan pengalaman hidup kalian masing-masing. Tapi intinya adalah saya bicara ini bukan karena saya lebih baik dari kalian. Oke? Bukan saya lebih baik, saya hanya lebih beruntung dari kalian. Dan itu tidak membuat saya benar. Oke? Dan saat kalian mengerti kata-kata ini, mungkin silakan, mungkin kalau pengen disampaikan dalam bahasa yang lebih masuk Kristennya ya. Maknanya luas. Saya selalu bilang sama diri saya, maaf ya, Tuhan itu tidak sebatas agama. God is beyond. Agama itu tidak cukup untuk menampung besarnya Tuhan. Buat saya. Oke? Dan tidak ada satu manusia pun di bumi ini, saya bersaksi, yang bisa menentukan kemana orang itu pergi setelah dia mati. Tidak ada. Nggak ada. Jadi selama kamu masih hidup, mau orang bilang seburuk apa kamu, mau keluargamu hina kamu, is not define who you are on the future. Yes, amen. Oke? Preach it, Pastor. Is not define you at all. Tidak menyatakan dirimu di masa depan. Mungkin saat itu kamu begitu, but not on the future. Saya saksinya. Saya bicara.
bagaimana Tuhan memberikan saya kesempatan kedua. Dan setiap orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, saya membawa kabar itu. Kalian semua deserve kesempatan kedua. Dan ingat baik-baik, pakai baik-baik. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Luar biasa, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Luar biasa, karena berkali-kali jatuh, berkali-kali merasa dirinya gagal. Dan sama seperti tema acara hari ini, battlesnya, peperangannya begitu banyak. Tetapi bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Dan sekarang kita mau buka question and answer. Kita ambil ya 1-2 pertanyaan lah, boleh? Iya, oke. Ini kita minta 2 pertanyaan aja. Yang pertama, ayat favorit Kak Densu. Ayat favorit ya? Sebenarnya saya jadiin tato di sini. Cuma kata Tuhan, tubuhmu adalah bait Allah ya. Maafkan aku Tuhan, bait ini sudah kurusak sedikit ya. Iya. Jadi di sini ada, saya bikin Psalm berapa ya? 1:3 kalau nggak salah. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no I will fear no evil, for you are with me, my Lord. Kenapa saya taruh ayat itu dan kenapa selalu terharu? Ayat itu yang nolong saya sampai di sini. Saya sudah hampir mati, mungkin more than 5 times. Waktu saya kecelakaan, waktu saya saya pernah ketarik di tengah laut bro, digulung. Saya jatuh di jurang, belum lagi perkara-perkara lain yang menyerang psikologi saya. Seru banget hidupnya bro. Wah bro, life is amazing. Makanya saya bingung kenapa kalian tidak coba meresikokan itu semua. Iya, amazing. Kalau saya sih udah ngerasain dikit. Iya udah ya, deg-degan ya. Bro, hilang laki-lakian kita itu ya. Jadi ayat itu selalu jaga saya punya kaki. Dimana when you believe it, he will answer it. Gitu. Yes, luar biasa. Dan pertanyaan yang kedua Kak, dan pertanyaan yang terakhir. Tadi Kakak sempat cerita sedikit, bagaimana hubungan Kak Densu dengan ibu? Bagaimana petuah beliau menjadi dasar hidup Kak Densu sekarang? Kalau hubungan aku sama ibu tuh sebenarnya nggak terlalu deket kayak orang pada umumnya yang happy family. Karena kan dari kecil udah kepisah ya. Jadi ya ngobrol tuh jadi agak kurang sering. Cuman belakang waktu saya udah mulai yang sering ke mama. Karena saya ngerasa mama butuh waktu dan perhatian saya karena she's getting old ya. Jadi kita yang anak yang datang gitu loh. Terus saya melihat mama saya itu yang kalau saya lihat dia selalu di kepala saya itu selalu ingat prinsip yang dia selalu bawa. Dia tuh orang yang sangat mengutamakan kehormatan above everything. Dia bilang, Dan, uang bisa dicari. Rezeki Tuhan sudah atur. Amin. Lu mau cari bagaimanapun caranya, kalau porsimu segitu. Tapi namanya kehormatan harus diusahakan. Itu pilihan. Taruh dia di sini. Jadikan mahkotamu. Supaya kemanapun kau pergi, walaupun kau tidak punya apa-apa, tapi kamu punya integritas. Kamu punya loyalitas. Kamu punya kejujuran. Kamu punya keberanian untuk berkata tidak. Kalau kamu sudah punya itu semua, Den, percaya. Kamu tidak akan ada orang yang berani pandang enteng kamu. Jadi kalau ada orang udah bicara sama kamu, kalau dia tantang sama kamu, kamu sudah mengalah. Kau datang cari dia. Ini saya ngomong benar-benar. Tapi bukan dengan kekerasan, Denny. Tunjukkan dari mana kau datang. Karena kalau kamu memang orang benar, kau datang tidak pakai kekerasan, tumbang orangnya. Saya percaya itu. Dan sampai hari ini masih saya pegang. Saya
Saya nggak nyangka loh kuasa yang ada itu di dalam perkataan, di dalam firman Allah itu benar adanya. Saya membuktikan dalam hidup saya. Saya datang melaksanakan itu. Puji nama Tuhan, demikianlah video kesaksian yang dapat kita dengarkan dari Denny Sumargo. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semua. Dan terima kasih juga buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara. Jangan lupa juga like dan juga subscribe ya channel ini, biar setiap video yang kami posting teman-teman dapat notifikasinya. Ya saudaraku, sekali lagi terima kasih dan shalom, sampai jumpa.